Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Itu kalau umurnya 70 tahun, pinter Pak? 70 tahun. Nah, sebelumnya kalau orang itu sampai pada umur 40 tahun maka tidak akan mengalami 3 penyakit. Nggak akan gila, nggak akan kena penyakit lepra, nggak akan kena penyakit belang. Kalau umurnya 40, mulai balik sampai 40 dijaga dari 3 penyakit ini. Nah, kalau sudah orang itu umurnya 50, nah, sudah berapa nih 50, maka hisabnya diringankan oleh Allah. Masya Allah, nikmat kita dari tiang Islam. Ya baru la ilaha illallah. Ya, khaffafallah hisabah. Nah, kalau ada orang umurnya 50 tahun sampai sekarang 50 tahun, maka hisabnya diringankan oleh Allah. Nah, kalau sudah diringankan, yang menghisab Allah ya kita gak ono hisabe ini. Ya, soalir Rahman dan Rahim. Ini kalau umur 50 tahun, kalau umur 60 tahun maka akan diicipi oleh Allah Ta'ala cinta dengan ibadah. Betul apa betul? Sing umur 60 tahun. Nggih. Terus gak gelem napa? Nggih. Terus gak gelem game-gamean gak gelem. Kalau ada orang seandainya ndak, ya wallahu a'lam. Menurut keterangan hadis Rasul yang disampaikan Habib Abdullah Haddad dalam kitab Sabdul Dzikar ngeten ji. Kalau sudah masuk 60 tahun wis gak gelem donya. Bener napa mboten? Apa masih iya itunya? Razaqahullahul inabah fima yuhib, dikasih oleh Allah Ta'ala kelezatan seneng ibadah. Mestine ngoten, mestinya gitu. Berarti kalau ada orang memang merasakan dengan kondisi umur ini, berarti Rasulullah tidak bohong dalam hadisnya. Kalau sudah sampai 70, dan beliau almarhum di atas 70, Pak Ja'far, ahabbahu ahlus sama, disenangi malaikat. Enggak, kita minta umur yang panjang, mudah-mudahan sampai ke sini insyaallah. Ahabbahu ahlus sama, para malaikat niku semeneng nek wonten tiyang umure panjang sampai 70 dapat apa keringanan kathah, otomatis kan kondisi kesehatannya menurun, kekuatannya menurun gitu. Gak mungkin bisa ibadah seperti masa mudanya. Ahabbahu ahlus sama, ini kalau umur 70. Mudah-mudahan sampai ke sini kita, amin. Kalau sudah umur 80 tahun, balagha tsamanina sanah, sampai 80 tahun, maka dengan itu umur dosanya mereteli diri. Dengan itu umur dosanya terhapus dengan sendirinya, dan semua amal kebaikannya dicatat oleh Allah Ta'ala jika melakukan kebaikan. Bayangin Pak, umur 80 itu harusnya Pak capek, letih, repot gitu. Tajawaza an sayyiati, semua perbuatan dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Ini jika umur 80 tahun. Jika sampai umur 90 tahun, tis'ina sanah,
dosa mulai awal sampai akhir ludes entek. Wah, mau bener Pak? 90 tahun. Kalau sudah melebihi 90 tahun sebelumnya, kalau sudah sampai 90 tahun dosanya semua dihapus oleh Allah dan diberi oleh Allah Ta'ala pemegang syafaat untuk keluarganya, dikasih oleh Allah Ta'ala pemegang syafaat untuk keluarganya. Kalau sudah melebihi 90 tahun maka akan mendapatkan pahala seperti amalan yang dikerjakan di masa muda, dan jikalau melakukan dosa tidak dicatat oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur yang panjang, dan diberi keistiqomahan oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-100 kita ulangi sedikit tentang masalah imbuh kemarin. Masalah apa Bang? Masalah imbuh tanduk jadi ini. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlah, jikalau ada seseorang mendatangi istrinya, thumma arada an ya'ud, kemudian ingin tambah, ingin kembali lagi, biasanya ingin tanduk karena kemarin belum komplit, karena ada faedah bagus. Falyatawadda bainahuma wudu'an, maka selah-selailah dengan yang namanya wudu. Artinya kalau mau nambah lagi wudu dulu. Nah, alasannya karena satu, ini hikmahnya, karena dengan wudu tersebut, nah ini ilmu harus kita terangkan. Jaganya sing saya muda-muda. Ya, dengan wudu itu maka satu akan menambah kekuatan dan menambah semangat. Perkara yang mubah kalau diniati ibadah, apalagi perkara yang ibadah kan supaya menambah kekuatan dan supaya menambah daya daya semangat. Yang kedua alasannya karena wudhu itu sesuci yang kecil. Dengan wudhu itu maka akan terhindar dari syaitan. Tujuannya seperti itu. Ya. Wudhu kan ada wudhu, ada mandi. Kalau mandi namanya sesuci besar. Kalau wudhu sesuci yang kecil. Tujuannya agar syaitan itu menjauhi orang yang walaupun itu sucinya kelas kecil. Nah, ya penting loh Bah, ilmu ngaten niki mboten kok tasawuf tok niki. Niki penting. Yang ketiga, yang terakhir, karena dengan wudhu itu orang nantinya akan lekas-lekas siap-siap untuk mandi gede. Wudhu sekalian mandi aja deh, kan gitu. Sebab sering saya sampaikan, tidur dalam kondisi junub itu hukumnya makruh. Tidur dalam kondisi junub itu hukumnya makruh. Minimal untuk menghilangkan kemakruhan, minimal diiringi dengan wudhu supaya terhindar dari yang namanya godaan syaitan dan iblis. Sehingga dari ini keterangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad, 3 orang yang tidak akan didekati oleh malaikat. Salasatun la taqrubuhum malaika. Ada orang yang malaikat enggak mau nempel dengannya. Yang dimaksud malaikatur rahmah. Malaikatur rahmah itu malaikat yang membawa rahmat, membawa kasih sayang. Makanya maaf kalau seandainya ada keluarga antar suami istri kok amin tukaran, iku khawatir malaikat rahmatnya enggak ada.
Tapi kalau ada keluarga, masya Allah, antar suami istri saling memahami, saling menyadari, saling menasihati, istri membantu suami taat, suami membantu si taat, itu tandanya malaikat rahmati seneng, angker, tenang di rumah tersebut. Dan itu biasanya diundang kalau di rumah itu diisi dengan tahajud, diisi dengan zikir, sampai sholat sunnah itu afdolnya di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian menjadikan rumahmu seperti kuburan. Minimal diisi dengan kegiatan-kegiatan amal soleh. Dan yang paling disukai oleh malaikat itu Quran. Sebab malaikat itu nggak bisa baca Quran. Maaf, iya, malaikat itu nggak bisa baca Quran. Iya, makanya malaikat itu paling seneng ketika ada Quran dibaca, karena mereka beribadahnya dengan mendengarkan lantunan Al-Quran. Ya. Memang tidak dikasih oleh Allah Ta'ala jenis ibadah berupa baca Quran. Kalau zikir iya. Lah, untuk merasakan kelezatan mereka itu ibadah Al-Quran, dikasih oleh Allah Ta'ala mendengarkan Al-Quran. Sehingga dari angkasa sana, dari atas sana, itu malaikat itu tahu mana rumah yang penuh dengan cahaya atau tidaknya. Itu tergantung berapa kali hataman di dalam rumah itu Al-Quran yang dibaca. Sehingga kelihatan seperti saat ini kita melihat bintang di atas sana. Bintang walaupun jaraknya sekian puluh ribu wallahu alam kilo, tapi kan kemerlipnya itu kan kelihatan. Lah, dari angkasa ke bumi ini mana rumah yang ibarat seperti lintang, itu tergantung berapa kali bacaan Al-Quran. Sampai-sampai pengarang Sulamut Taufik Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, ya, ini Habib ini kalau sholat dia suka nyewa orang untuk mengingatkan dia ketika sholat. Sebab kalau sholat nggak pernah selesai. Jadi kalau berdiri suwe gak ruku-ruku, akhirnya nyewa orang untuk bisi telingane, Habib ruku, Allah Akbar, ruku lama nggak itidal, jadi nggak selesai dibisiki, ruku itidal sami Allah muatan. Kalau jenengan kali kalau orang kaya ruku us itidal. Nih Habib ini pernah memimpikan rumahnya keponakannya, namanya Abdullah bin Umar bin Yahya, ya, putranya saudarinya. Dalam mimpinya itu beliau melihat di Mesileh itu rumah banyak bercahaya, cuma rumah ini ponakannya namanya Abdullah bin Umar bin Yahya, kabilah habaib dari kalangan bin Yahya, itu dilihat rumahnya penuh dengan cahaya. Kemudian khusus kamar yang digunakan tidur itu cahaya lebih terang daripada rumahnya. Besoknya dipanggil, hei Abdullah, ta'al, hei Abdullah sini, marhaba, wonten napa paman? Ini duduk, paman mau cerita. Tadi malam paman mimpi lihat rumah kamu, dalam mimpi itu bercahaya, setiap ruangan bercahaya. Ya. Tapi ketika lihat kamarmu itu cahayanya lebih tinggi lebih. Apa yang kamu amalkan? Apa yang kamu amalkan? Kok bisa seperti itu? Apa yang kamu amalkan? Kata beliau, kami mengamalkan seperti yang paman ajarkan, yaitu membangun rumah dengan niatan untuk hormat tamu, dengan niatan untuk membahagiakan keluarga, dengan niatan untuk ini, untuk ini. Kata pamani Habib Abdul, pamani, enggak, pasti ada yang lain. Yang mana? Yang oh iya paman, setiap ruangan di dalam rumah sudah pernah saya gunakan hataman Quran. Oh, maka minimal sekali, 2 kali. Terus setiap undak-undakan tangga itu perundakan hataman Quran, boleh. Dan 10 undakan lah, ya 10 kali hataman.
Terus kenapa kamar kamu kok begitu cahaya? Kalau kamar saya bukan kali hataman, wis bolak-balik hataman. Makanya seperti itu cahayanya. Loh, ini Quran bisa dilihat faedahnya dengan ruangan rumah. Bagaimana dengan kondisi hati orang yang membaca Al-Quran? Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita cinta terhadap Al-Quran. Makanya minimal itu ketika masuk baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, baca Muawwidzatain. Minimal. Setiap masuk rumah selain salam baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, baca Muawwidzatain. Tujuannya ayat kursi untuk menjaga maling dan menjaga syaitan, karena syaitan itu paling anti dengan ayat kursi, paling nggak bisa. Kalau Al-Ikhlas untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan tambahan rezeki. Kalau Muawwidzatain untuk mengusir daripada jin-jin atau dedemit-dedemit. Jadi ini ono kiriman saka jopo, kiriman apa? Kiriman sego ta. Kiriman kon jopo khawatir mau mboten apa bacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Ya. Ayat kursi ini mujarrab. Dulu sahabat Abu Hurairah itu pernah diwasiati Rasulullah untuk menjaga gudang zakat. Harta zakat dikumpulkan, lalu kemudian sahabat Abu Hurairah diwasiati, hei Abu Hurairah, jaga gudangnya jangan sampai kemalingan. Suatu ketika malam tiba, dibuka gudangnya, dalamnya ada orang nyuri. Sahabat Abu Hurairah bingung, dari mana masuknya ini maling? Padahal sudah saya kunci. Dipegang mau dilaporkan ke Rasulullah. Kata malingnya, jangan Pak, saya ini orang fakir, orang miskin, saya butuh ini, tolong lepas. Gak tega sahabat Abu Hurairah, dilepaskan. Tapi awas loh ya, jangan balik lagi. Oh enggak balik. Besoknya sowan kepada Rasul. Belum cerita, Rasul sudah mengatakan, bagaimana kabar si maling tadi malam? Bagaimana kabar si maling tadi malam? Maaf ya Rasulullah, dia nyuri dengan alasan butuh dan perlu, kemudian saya lepaskan. Kata Rasulullah, malam ini dia akan datang lagi. Malam ini dia akan datang lagi. Sahabat percaya, betul. Dibuka lagi gudangnya, ada maling persis seperti yang kemarin. Kamu lagi, katanya nggak balik. Maaf. Alasan demi alasan, yang penting pokoknya dapat apa? Dapat apa? Barang, dapat uang, dapat, bisa lepas, dilepas lagi. Besoknya matur lagi dengan Rasul, belum disampaikan sudah dikatakan, bagaimana kabarnya si maling tadi malam? Dan malam ini akan datang lagi 3 malam berturut-turut. Kata Abu Hurairah, yang ketiga nggak bisa saya lepas, saya harus pegang, saya serahkan Rasulullah. Pas malam ketiga dibuka, ada si maling tadi dipegang, nggak bisa, saya nggak menerima alasan. Kadzab, ini bohong, ini harus tak bawa ke Rasulullah. Kata malingnya, Pak jangan bawa ya, tak ajari wiridan supaya nggak kemali maling marahi wiridan. Amalkan ayat kursi setiap malam, nanti nggak ada pencuri yang datang. Malingnya luar biasa. Udah, tapi saya lepaskan. Begitu ya? Iya, udah. Kamu dapat amalan, saya lepaskan, dilepas. Hari ketiga matur dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, dapat apa dari si maling? Dapat apa dari si maling? Kata sahabat Abu Hurairah, iya ya Rasulullah, alasan ini dan itu sudah perjanjian kami, nggak boleh. Pokoknya harus dilepaskan, saya lepaskan. Apa kata Rasulullah? Yang diajarkan betul. Tahukah kamu siapa 3 malam itu berturut-turut maling? Betul ya Rasulullah, itu syaitan. Syaitan menjelma orang atas izin Allah Ta'ala, dikasih bocoran. Lo kan dablek jenenge. Memang makhluk hina, loh.
Kok bisa? Mungkin sekarang mungkin dia getun, menyesal dia kenapa tak kasih nama. Tapi karena ditundukkan sama Allah, karena makhluknya Allah. Jadi dikasih bocoran. Setiap masuk ke rumah, usahakan baca ayat kursi akan terhindar dari maling. Oke. Guru saya Habib Umar pernah cerita unik. Dulu ada orang awam punya toko emas di tengah-tengah pasar, tapi nggak pernah kemalingan. Toko-toko yang lainnya semuanya kemalingan, dia nggak pernah kemalingan. Akhirnya viral, ditanya, wiridannya apa? Saya nggak punya wiridan. Saya waktu kejadian genting-gentingnya maling, saya datang ke kiai. Kiai minta wiridan supaya toko saya nggak kemalingan. Terus saya dikasih wiridan, suruh baca kursi. Dia fahami kursi. Setiap masuk ke toko dia suruh baca kursi sekian, kursi baca sekian kali. Subhanallah, karena tulusnya itu pemilik toko, karena nggak paham apa itu maknanya kursi, padahal Allahul ilah dia pahami kursi. Setiap maling yang mau merampok paginya lihat toko emas, ketika malam masuk di sini cuma kursi. Waduh, kursi. Balik lagi. Besok siang dilihat emas, sini. Wah, akhirnya tiap malam masuk kursi. Subhanallah, baru kayak nama. Tuh, ini keyakinan kokohnya i'tikad itu subhanallah mujarrab dan berfaedah. Adapun surat Al-Ikhlas pernah diterangkan dalam kitab tafsir Sawi. Mungkin anak pondok bisa ngecek di keterangan surat Al-Ikhlas itu ada salah satu sahabat matur, ya Rasulullah, saya ini bahasanya itu butuh dengan uang, butuh dengan harta, butuh dengan rezeki. Dalam kondisi ekonomi lagi sempit ini, amalan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Istiqomah dan mantep ini lo angel lah. Ya. Pokoknya ya, kalau orang beriman kepada Nabi Muhammad, ya, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak ada ruginya, wallahi nggak ada ruginya. Tapi kedah mantap. Nih, kedah mantap. Orang sekarang enggak, dengan janji-janji palsu mereka haeng. Dengan janji jujurnya Rasulullah, mau sotoh, mungkin toh. Betul diamalkan, pulang setiap masuk rumah membaca surat Al-Ikhlas. Baru kayak Al-Ikhlas, sing sugih enggak dietok, bahkan tangga-tangganya akeh sing sugih. Baru kayak surat Al-Ikhlas. Maka diamalkan insyaallah. Tugi pundi diwau? Tugi kursi. 3 yang tidak akan ditempeli oleh malaikat rahmat. Kita kembali, 3 orang yang tidak ditemani oleh malaikat rahmat. Yang pertama al-junub, orang yang sedang mengalami janabah, hadas besar. Yang kedua sakran, mabuk. Orang mabuk itu nggak kena malaikat plus. Oh, enak dong, gak dicatat malaikat rahmat, maksudnya malaikat raqib selalu standby. Wal mutadhammih bil khuluq, orang yang suka bermain-main dengan najasah, pergawean itu dolane najasah. Ini orang yang dijauhkan dari malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Walil arba'ati an Aisyata, diriwayatkan dari Imam Arba'ah yang dimaksud Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasul alaihi salatu wassalam yanamu, tidur, wa huwa junubun, dalam kondisi junub, min ghairi an yamassa ma'an, tanpa berwudu, tanpa memegang air, artinya tanpa berwudu. Seakan-akan ini bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya dilarang jangan sampai tidur dalam kondisi junub, sedangkan Rasulullah sendiri pernah melakukan. Ini hadis semacam ini itu kalau
kita lihat di syarah-syarahnya hadis dan keterangan para guru-guru kita, ini hadis menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah nabi yang datang untuk membawa hukum, hukum. Artinya apa? Hukumnya tidak apa-apa. Kalau orang seandainya tidur dalam kondisi junub, hukumnya tidak dosa, tidak apa-apa. Buktinya Rasulullah mengamalkan. Jadi jangan dihukumi, wah berarti Rasulullah melanggar hukum. Bukan, sebab Rasulullah datang dengan membawa hukum. Artinya dicontohkan oleh Rasulullah ini menunjukkan bahwa bagi orang yang tidur dalam kondisi junub dihukumi boleh, cuma afdolnya dalam kondisi wudu. Tapi kan boleh, nggak apa-apa, nggak dosa, sebab Rasulullah juga mengamalkan. Seperti Rasul pernah kencing dalam kondisi berdiri, padahal di dalam agama itu dianjurkan kalau kencing dalam kondisi duduk. Loh, kenapa Rasulullah itu kok kencing berdiri? Dijawab oleh ulama, Rasulullah itu pembawa hukum, jaga nih orang sali kalangan umat. Kalau kencingnya berdiri, hukumnya bagaimana? Boleh, sebab Rasulullah pernah juga kencing dalam kondisi berdiri. Maksudnya Muhammad, paham gak? Malih, Rasulullah pernah minum dalam kondisi berdiri. Sunnahnya minum dalam kondisi duduk. Nah, kalau Rasulullah pernah memberikan hukum kebolehan orang minum dalam kondisi berdiri. Jangankan berdiri, sambil lari lo boleh. Artinya hukumnya enggak haram. Nah, Allah Ta'ala alam. Nih, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Memang sunnahnya orang kencing itu duduk selama bisa. Makanya kayak di masjid-masjid atau musola ya, usahakan sebisa mungkin kalau kencing apa? Duduk. Nah, makanya ya maaf bagi para takmir masjid atau musola, tolong diperhatikan tempat-tempat apa? Kencingnya. Alasannya karena bisa menimbulkan penyakit. Kencing berdiri itu bisa menimbulkan penyakit, kecuali kalau kencingnya jari-jari kakinya itu digerakkan. Nih, jari-jari kakinya digerakkan, ini dalam kondisi darurat, seandainya nggak ada tempat harus berdiri, maka jari-jari kaki digerakkan. Nah, supaya menghilangkan dari penyakit yang akan datang. Saya lupa penyakit apa gitu, penyakit opon di sini, boyokan opon walau alam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Rasul alaihi salatu wassalam itu pernah kencing berdiri. Ada yang mengatakan memang saat itu kondisi tempatnya mengkhawatirkan kalau Rasulullah duduk akan terkena najis, sehingga beliau ya. Dan hati-hati bagi orang yang dalam kondisi menangani hal semacam ini, artinya dalam kondisi kencing tidak diperhatikan, ini khawatir nanti ada sisa-sisa najis yang mengenai entah itu celana, entah itu sarung, sehingga tanpa disadari ketika sholatnya bukan sah. Sampai kan pernah kita terangkan, Nabi pernah melewati ada dua kuburan ini disiksa. Yang satu sebab namimah, adu domba, yang satu sebab sisa air kencing yang kurang diperhatikan saat istinja. Nah, makanya penting, sering pernah saya sampaikan, ketika orang istinja habis kencing itu tolong kencingnya dituntaskan dengan cara nater itu dengan cara dipurut, maaf. Yang kedua dengan cara dehem 3 kali,
jangan keras-keras ya. Yang ketiga dengan cara berjalan-jalan berapa langkah di dalam kamar kecil. Terus yang keempat dengan cara diistinjai pakai air dingin. Ini di antara alternatif untuk menghilangkan, mentuntaskan daripada sisa kotoran. Khawatir nanti wudunya sudah oke, maaf, sholatnya sudah oke, ternyata masih membawa najis ya. Yang kedua, memang sunnahnya orang minum itu duduk, boten berdiri, duduk ya. Walaupun berdiri tidak apa-apa juga, apalagi makan. Nah, sedikit kita kasih masukan, kadang-kadang ada walimah itu harus ya kalau memang sudah terjadi sudahlah. Kedepannya kalau punya mantu usahakan ya jangan mempersiapkan ya minimal pakai gelar kloso lebih daripada atau mungkin kursi daripada makan berdiri. Hukumnya nggak apa-apa, dosa enggak, cuma adabnya duduk ya, duduk. Bahkan ketika duduk pun juga Rasulullah adabnya juga dianjurkan, ada yang riwayat mengatakan seperti duduk tasyahud awal ketika makan. Kalau makan seperti itu ketika tasyahud awal. Cuma nek wong ilmu yo gak betah. Ya, yang diantaranya gimana duduk dengan kondisi kaki yang kanan ditegakkan, kemudian kaki yang kiri diduduki dengan pantat. Nah itu diantara duduk ya. Tapi bagi yang tidak mampu ya duduk selo seperti saya ini keberatan. Karena kondisinya ngeten iki itu duduknya. Nah, ada orang salah paham ngeten, nek dikasih air zam-zam itu minum dalam kondisi berdiri. Nah, itu keterangan yang perlu diluruskan. Iya. Kadang orang salah paham. Khusus air zam-zam minum dalam kondisi berdiri. Ini salah. Air zam-zam diminum dalam kondisi saat kamu sedang apa itu. Nek berdiri ya minum berdiri, nek duduk ya minum duduk. Nah, jadi caranya minum air zam-zam posisi saat kita ada air zam-zam kondisi apa? Berdiri ya minum berdiri, duduk ya jangan berdiri ya duduk. Cara memuliakan air zam-zam seperti itu. Ketika berdiri jangan duduk, ketika duduk jangan berdiri. Minumlah sesuai kondisi saat itu kita ada air zam-zam. Itu khususnya terhadap air zam-zam. Kalau kita mencekap jam berapa nih? Ada pertanyaan monggo. Cekap mungkin, pun cekap. Terima kasih. Mudah-mudahan masjid kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa amin. Berdoa. Amin amin amin. Amin. Bismillah. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ورقضي لنا بها جميع الحاجات من خوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير إنك على كل يقين إنك أنت الوهاب إنك أنت الرزاق إنك اللطيف الخبير إنك سميع البصير وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على درجات وترفعنا بعندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخير يا الله اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا حياة طيبة كما أتيت وكما وعدت على عبادك الصالحين. وعدك الحق وقولك الحق وأنت أصدق القائلين وأنت خير الناصرين وأنت خير المسؤولين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله من سر الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق بكلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل